Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 12 TKJ dan 12 OTKP? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, rezeki dan iman. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Di sini adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. Jadi kaidah pencacahan adalah membuat kita mencacah suatu angka atau huruf menjadi suatu bagian. Di sini akan Bapak jelaskan. Yang pertama, aturan pengisian tempat yang tersedia. Jika kejadian pertama dapat terjadi sebanyak P cara dan kejadian kedua dapat terjadi sebanyak Q cara, maka dua kejadian tersebut dapat terjadi bersama-sama sebanyak P kali Q cara. Contohnya, misalkan contoh begini. Dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Jadi dari angka 3 sampai 4 kita mau susun tuh 3 angka secara berlainan. Dengan syarat tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih dari 500. Yang lebih kecil dari 500. Oke, itu syaratnya. Langsung saja ke pembahasan. Angka-angkanya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan dibuat 3 angka berlainan yang lebih kecil dari 500. Yang lebih kecil dari 500 itu berapa? 3 angka. Berarti ada, kita ditempatkan ratusan. Di tempat ratusan itu hanya 3 dan 4 karena lebih kecil dari 500. Jadi N1 sama dengan 2. Maksudnya apa? Yang lebih kecil dari 500 itu berapa? 300 dan 400. Angkanya hanya 3 dan 4. Jadi yang 5, 6, 7, 8 itu tidak termasuk karena syaratnya adalah lebih kecil dari 500. Maka angkanya hanya 3 dan 4 dan nilainya hanya 2. Ini N1 ya, mohon maaf. Oke, di tempat puluhan. Di tempat puluhan ada berapa? Hanya dapat diisi oleh 5 angka pilihan. Karena satunya tadi kita sudah tempatkan di ratusan sehingga sisanya tinggal 5. Kan ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu jumlahnya 6. Satu kita pakai buat ratusan, satu kita gunakan untuk puluhan, maka di puluhan sisanya tinggal 5. Karena satunya sudah dipakai di ratusan. Di tempat satuan hanya dapat diisi oleh 4 angka pilihan karena satu angka telah digunakan untuk mengisi tempat ratusan. Jadi kenapa 4? Karena tadi jumlahnya 6, satu dipakai ratusan, satu dikurangin lagi buat puluhan, maka sisanya tinggal 4. Sehingga banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih kecil dari 500. N sama dengan N kurang dari 500 sama dengan N1 kali N2 kali N3 sama dengan 2 kali 5 kali 4 sama dengan 40. Oke, materi selanjutnya adalah faktorial. Faktorial. Untuk setiap bilangan asli dapat dibentuk N faktorial. Dibacanya N faktorial dengan definisi sebagai berikut. Jadi faktorial adalah perkalian secara menurun, berkurang. Maksudnya gimana? Di sini Bapak jelaskan. N faktorial sama dengan N kali dalam kurung N kurang 1 tutup kurung faktorial dan seterusnya. Itu rumusnya. Kemudian ada 1 faktorial itu sama dengan 1, 0 faktorial itu sama dengan 1. Misalkan ke contoh yang A, 5 faktorial sama dengan, jadi perkaliannya menurun tuh, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Yang B, 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kita
kita turunkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial? Karena pembaginya juga sama-sama 4 faktorial. Sehingga 4 faktorial dengan faktorial yang di atas dan di bawah kita coret. Hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 1680. Oke, itu saja sekian dari Bapak materinya hari ini. Dan kemudian latihannya, dan soal yang pertama adalah carilah 2 contoh soal di internet tentang kaidah pencacahan dan pahami. Catat ya. Kemudian yang kedua, 2 kali 5 faktorial itu berapa? 4 faktorial kali 0 faktorial kali 2 faktorial itu berapa? Yang nomor 4, 7 faktorial dibagi atau per 10 faktorial dikali 6 faktorial berapa? 5, 9 faktorial dikurang 7 faktorial plus 6 faktorial per 21 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan berapa? Dan yang terakhir nomor 6, 16 faktorial per 14 faktorial ditambah 8 faktorial per 10 faktorial sama dengan berapa? Sekian dari Bapak, semoga mengerjakan dengan baik dan lancar. Good luck and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.